Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar topik terakhir dari materi kehidupan kerajaan, yaitu tertanam dalam gereja lokal. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia lahir baru, maka Tuhan memakai gereja supaya dia bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa kita harus tertanam dalam satu gereja lokal, dan bagaimana caranya supaya kita bisa tertanam dalam gereja lokal tersebut, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang di mana banyak gereja tidak bisa berkumpul dan beribadah bersama secara fisik, dan kebanyakan dari kita beribadah secara online. Saya kenal dengan seorang yang kalau hari Minggu dia ikut ibadah online dari beberapa gereja, dan dia berkata, saya terberkati, saya belajar banyak hal dari semuanya itu. Apakah saya belum tertanam dalam satu gereja? Nah, saya percaya itu hal yang baik ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapat banyak pengetahuan. Tapi untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu untuk ada di dalam sebuah gereja. Bertambahnya pengetahuan kita dengan pertumbuhan rohani kita adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa saja dia tahu banyak tentang firman, tapi dia tidak bertumbuh dalam kehidupannya, dalam pengenalannya akan Kristus. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar 3 alasan kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal. Yang pertama, karena gereja adalah sebuah keluarga. Ibarat seorang bayi yang baru lahir, kita semua yang lahir baru, kita juga perlu untuk ada di dalam sebuah keluarga. Kita tidak bisa berharap bayi yang baru lahir untuk dia bisa belajar sendiri. Kita mungkin meletakkannya di sekolah dan berharap dia mengikuti pelajaran, atau di tempat kerja dan berharap dia bisa belajar sesuatu di sana. Bayi itu akan mati. Tapi ketika ada keluarga, ada orang-orang yang memperhatikannya, ada ayah, ibu, kakak, saudara-saudara yang memperhatikannya, maka bayi itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Saya mau bacakan satu ayat dari Efesus 2 ayat 19 yang berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ayat ini berkata ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima dia, maka kita seharusnya adalah menjadi anggota keluarga Allah. Anda dan saya adalah anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang asing ataupun pendatang. Tapi saya menjumpai ada banyak orang yang sudah lahir baru, sudah percaya kepada Kristus, tapi mereka tetap tidak ada dalam sebuah keluarga. Mereka independen, mereka sendiri. Saya pernah mendengar ada seorang pendeta yang menggunakan istilah Kristen tapi dengan mental anak jalanan. Dia tidak perlu orang lain, dia bisa sendiri, aku tough, aku pasti bisa. Nah, gereja adalah keluarga. Tadi kita sama-sama baca ayatnya. Jadi betapa pentingnya kita ada di dalam sebuah keluarga. Bagaimana wujudnya? Jemaat mula-mula kalau kita perhatikan, mereka beribadah di rumah-rumah. Mereka berkumpul dari satu rumah ke rumah yang lain, mereka saling membagi kasih, saling membangun, saling mendukung, bahkan saling menegur ketika ada saudaranya yang salah. Ini yang kita perlu lakukan sama-sama. Bentuknya saat ini apa? Yaitu di Komsel. Saya juga menjadi bagian dari Komsel dan saya banyak dibangun ketika saya ada di Komsel. Bukan saja lewat kasih dari teman-teman, tapi juga kadang lewat teguran yang keras yang membuat saya harus belajar dan menyadari bahwa ada hal dalam hidup saya yang harus saya ubah supaya saya hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi itu alasan yang pertama kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal, supaya kita menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dan di sana kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Alasan yang pertama. Yang kedua adalah karena gereja adalah rumah Allah. Kita mau baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ketika kita lahir baru, ayat ini berkata kita menjadi batu hidup. Tapi tidak cukup kita hanya menjadi batu hidup. Kita perlu dibangun menjadi suatu rumah rohani. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan suatu hari saudara ingin membangun sebuah rumah. Saudara membeli sebidang tanah, saudara membeli pasir, semen, batu-batu, batu bata, dan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rumah. Apakah saudara akan tinggal di tempat itu? Tentu tidak. Saudara akan mengerjakannya terlebih dahulu. Sama seperti kita, ketika kita lahir baru, hidup kita menjadi batu hidup.
Tapi Allah mau kita dibangun untuk menjadi sebuah rumah di mana dia bisa tinggal, dia bisa menyatakan diri. Kalau tidak, mungkin Tuhan bisa hadir. Dan saya percaya Tuhan bisa hadir dan menjamah kita, walaupun kita tidak dibangun. Sama seperti rumah tadi, si pemilik bisa datang ke sana, bisa mengerjakan, bisa membolak-balik batu atau mengaduk sesuatu. Tapi kalau tidak bisa dibangun menjadi sebuah rumah, maka sang pemilik tidak akan tinggal di sana. Kita mungkin datang ke acara, ikut KKR, seminar, mendengarkan khotbah-khotbah, baca buku rohani dan Alkitab, merenungkannya. Kita mengalami Tuhan, tapi kalau kita tidak memberikan diri kita dibangun menjadi rumah tempat kediaman Tuhan, maka mungkin kita sesekali mengalami, tapi kita tidak akan mengalami kepenuhan di mana Tuhan tinggal dan menyatakan pribadi dan kuasanya. Jadi saudara mau dibangun menjadi rumah kediaman Tuhan? Amin, saya percaya. Sama halnya. Ketika kita membangun rumah, kita harus meletakkan satu bata di atas bata yang lain dan kita menggunakan semen sebagai perekat supaya batu itu bisa disusun dengan baik. Di dalam gereja apa? Ketika kita menjadi batu hidup, hal apa yang mengikat kita, yang membuat kita bisa disusun satu dengan yang lain? Itu adalah komitmen. Komitmen adalah semen yang mengikat kita sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita menjadi suatu bangunan di mana orang bisa berteduh, bisa mengalami banyak hal di dalamnya. Ada komitmen apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau tertanam dalam sebuah gereja lokal? Saya akan bahas setidaknya, paling tidak ada 5, mungkin ada lebih, tapi di sini kita akan bahas 5 komitmen yang perlu untuk kita miliki ketika kita mau menjadi bagian dari sebuah gereja lokal. Yang pertama adalah komitmen untuk mendukung visi dan misi dari gereja lokal. Contohnya kalau kita yang ada di Abba Love Ministries, paling tidak kita harus tahu. Karena kalau tidak tahu bagaimana kita bisa mendukung visi itu, bagaimana kita bisa sepakat dan mewujudkan visi itu. Visi dari Abba Love Ministries adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Dan kita juga punya misi yang ditambahkan di situ adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Saudara sudah pernah dengar? Nah, saya harap saudara dengarkan ini, dan kalau saudara setuju dengan visi ini dan misi yang kita mau sama-sama capai, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi, supaya kerajaan Allah dihadirkan dalam setiap bidang kehidupan, maka saudara bisa bergabung bersama kami. Kalau saudara tidak setuju dengan visi dan misi ini, saya rasa tidak bisa bergabung. Kenapa? Karena yang terjadi nanti adalah kita hanya akan berantem, kita punya tujuan yang berbeda, dan tidak mungkin Alkitab berkata kalau 2 orang mau berjalan bersama sebaiknya mereka sepakat tentang hal-halnya, ya. Jadi itu yang pertama. Saudara setuju atau tidak dengan visi itu? Yang kedua, komitmen apa yang kita harus sama-sama sepakati adalah komitmen untuk mempraktekkan nilai-nilai yang sama. Nah, banyak gereja tidak punya nilai-nilai yang kuat yang mereka pegang. Nilai-nilai bicara soal apa? Saya ibaratkan sebuah perjalanan. Visi adalah tujuan, di mana kita mau mencapai di tempat itu. Misi adalah bagaimana caranya kita melakukan itu, lewat apa kita mau menyapainya. Sama mungkin Anda mau terbang ke Bali menggunakan pesawat, dan ketika kita setuju dengan visi dan misi, kita ada dalam pesawat yang sama, dengan tujuan yang sama. Tapi masih menyisakan ruang untuk kita bisa berantem di dalamnya. Mengenai apa? Misalnya mengenai tempat duduk. Ada orang yang suka duduk di first class, kelas bisnis, dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Karena servisnya lebih baik. Mungkin Anda berkata, aku anak raja gitu kan. Jadi Anda harus mendapatkan servis yang terbaik. Atau sebagian ada yang berkata, yang penting naik pesawat, tidak perlu seperti itu. Kita kan hamba Kristus. Jadi dimanapun, bahkan mungkin di tempat bagasi kargo pun nggak apa-apa. Yang penting kita ada dalam pesawat yang sama. Ini bicara soal nilai, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki nilai-nilai yang berbeda, kita bisa berantem. Contohnya lah, setiap keluarga pasti memiliki nilai yang berbeda. Ada keluarga yang kalau mau makan, mereka harus menunggu sampai seluruh anggota keluarga berkumpul dan mereka makan sama-sama di meja makan. Ada yang boleh makan kapan saja dan di mana saja, menggunakan apa saja, mau pakai tangan boleh, pakai sendok boleh, tidak pakai apa-apa gitu, boleh. Nah, saudara, setiap keluarga punya nilai-nilai yang berbeda. Di Abba Love, Tuhan percayakan kita ada 2 nilai yang kita pegang dan kita mau
hidupi bersama-sama, yaitu yang pertama adalah kasih persaudaraan. Setiap jemaat di Abalov kita rindu untuk kita mempunyai kasih persaudaraan. Satu dan yang lainnya saling mengasihi, dan kita seperti saudara di dalam tubuh Kristus. Yang satu menanggung yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, dan sebagainya. Itu nilai yang pertama. Yang kedua adalah hamba Kristus. Jadi setiap jemaat di Abalov kita rindu untuk kita boleh melayani dengan hati yang hamba, hati yang siap melayani seperti Kristus. Dia mengambil tempat untuk melayani murid-muridnya. Kita juga mau melayani apapun kondisi kita. Itu yang kedua. Dan komitmen yang ketiga adalah komitmen untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Banyak orang yang berpikir kalau saya tunduk dan taat ini untuk kepentingan pemimpin saya. Tapi sebenarnya tidak. Ketika kita tunduk dan taat, maka kita ada di bawah payung. Kita ada di bawah tudung dari otoritas di atas kita. Kita jadi aman. Karena ketika sesuatu terjadi, maka pemimpin kita akan bertanggung jawab atas kita. Itu komitmen yang ketiga yang membuat kita terikat menjadi satu kesatuan yang kuat dalam gereja. Komitmen yang keempat adalah menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita mulai membiasakan diri kita menjauh dari pertemuan ibadah, walaupun saat ini kita beribadah secara online, kita akan menjauh juga dari kasih karunia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata seperti itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi beribadah adalah sesuatu yang mungkin harus kita latih. Mungkin kita tidak suka, tapi kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Tidak hanya ibadah secara pribadi ketika kita bersaat teduh, tetapi juga ibadah bersama-sama secara korporat, di mana kita belajar hal yang sama, sehingga kita bisa saling membagikan apa yang kita dapat, dan kita bisa saling menguatkan ketika mungkin ada teman kita yang bergumul untuk melakukan firman itu. Dan kembali lanjutnya, komitmen yang kelima adalah mendukung keuangan gereja lokal. Nah, banyak orang kalau bicara soal keuangan mereka jadi sensitif. Gereja ngomongnya soal keuangan mulu. Tapi kalau kita menjadi bagian dari gereja tersebut, kita menjadi keluarga tadi yang dikatakan, maka keuangan ini tidak menjadi masalah. Sama seperti di keluarga kita, misalnya ada adik atau kakak yang butuh uang untuk pengobatan atau untuk sekolah. Apakah kita akan keberatan ketika kita harus membantu dari uang yang kita punya? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Karena kita adalah anggota dari keluarga tersebut. Kita punya tanggung jawab untuk kita boleh mendukung keuangan keluarga kita. Mungkin papa mama kita, adik kita, kakak kita, dan siapapun yang ada di rumah kita. Itu komitmen yang kelima. Jadi kalau Anda atau kita mau belajar untuk menjadi satu bagian dari sebuah gereja, maka kita perlu memegang komitmen ini. Karena dengan demikian kita akan menjadi kuat. Kita akan dibangun, kita akan menyatakan kasih Tuhan, saling mengasihi, saling membangun, sehingga Kristus nyata di tengah-tengah kita. Itu poin yang kelima dari poin yang kedua. Dan alasan yang ketiga yang tadi saya bilang, kenapa kita harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal adalah karena gereja adalah tubuh Kristus. Saya mau bacakan 1 Korintus 12 ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara coba lihat tubuh kita. Setiap bagian dari tubuh kita ada tempatnya. Tangan di sini, ya kan? Mulut, hidung, telinga, mata, ada tempatnya. Nah, kenapa kita harus tertanam dalam sebuah gereja lokal? Karena Tuhan menciptakan kita dengan maksud yang khusus. Setiap bagian dari tubuh kita ini ada maksudnya, ada fungsinya. Tangan buat memegang, ya kan? Hidung untuk mencium, mulut untuk makan, mata untuk melihat, dan setiap bagian itu unik. Saudara perlu untuk kita tertanam dalam sebuah gereja lokal supaya kita dapat menemukan fungsi kita, bagian yang harus kita lakukan. Karena di dalam tubuh kita semuanya bekerja sama untuk sesuatu tujuan yang mulia. Misalnya Bapak Ibu mau makan, ya kan? Kita tidak bisa makan hanya mengandalkan tangan. Kita perlu mata untuk melihat di mana makanannya, gitu kan. Kemudian setelah kita ambil, wah ini makanan masih enak atau tidak. Kita butuh hidung untuk mencium. Ternyata masih enak gitu. Baru kita mengecap dengan mulut kita. Nggak bisa yang satu protes dengan yang lain. Mata aku yang lihat kok. Kenapa kamu mulut yang makan? Karena mulut akan berkata, iya aku yang makan. Tapi kita semua dapat vitamin yang sama, dapat mineral yang sama, yang bisa dipergunakan supaya tubuh kita sehat. Saudara, kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan
kepenuhan Kristus, mengalami Kristus, supaya kita semua bisa dibangun, bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah dalam kerajaan Allah. Sebagai penutup, saya mau bacakan satu ayat dari Matius 5 ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara rindu untuk menduduki tempat yang mulia ketika kita masuk dalam kerajaan surga nanti? Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini dikatakan melakukan firman dan mengajarkannya. Saya mau mendorong teman-teman yang sudah mengikuti kelas SPK selama ini dan sudah dapat banyak hal yang kita mau terapkan sama-sama. Kita tidak mau berhenti di situ. Kita mau melakukannya dan kita mau mengajarkannya. Mari ambil bagian untuk kita mau sama-sama mempraktekkan dan mengajarkannya kembali sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama dan Kristus bisa menyatakan Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala